Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai chapter 12 dengan topik intangible asset. Untuk presentasi ini dipresentasikan oleh saya sendiri, Tigran Aslam Tampati, dan teman saya. Saya Donita Putri Utami. Dan teman saya, Nuri Anissa, kami dari akuntansi 2020. Adapun sajian materi pada hari ini, yang pertama kita akan membahas mengenai learning 1. Nah, di learning 1 kita akan membahas mengenai discuss the characteristic, valuation, and amortization about intangible asset. Atau kita akan berdiskusi nih mengenai karakteristik, valuasi, dan amortisasi dari aset intangible asset ini atau aset tidak berwujud. Selanjutnya, materi selanjutnya atau learning 2, second, describe the accounting for various types of intangible asset. Kita akan mendescribe atau mempelajari gitu mengenai tipe-tipe atau apa aja sih yang termasuk dalam intangible asset. Nah, lalu di learning ketiga kita akan membahas mengenai explain the accounting issue for recording goodwills. Jadi kita akan membahas mengenai goodwill. Ibaratnya itu adalah nama baik perusahaan gitu ya, permasalahan-permasalahan dan mencatat bagaimana sih mencatatnya seperti itu. Lalu ada learning 4 atau yang terakhir, kita akan membahas mengenai identify impairment procedure and presentation requirement for intangible asset. Nah ini kita akan ibaratnya itu mengetahui mengenai prosedur-prosedur dan presentasi dari intangible asset ini gitu. Masuknya kalau di dalam laporan keuangan itu seperti apa. Oke, selanjutnya chapter 12. Setelah kita melihat ya dari saja materi tadi, apa sih yang akan kita pelajari di chapter 12 ini? Nah, tadi saya sudah menjelaskan nih mengenai kata-katanya adalah intangible asset. Mungkin kita di pengantar akuntansi 2 pernah kita pelajari, khususnya ini untuk teman-teman yang ada di semester 3 ya. Di semester 1, semester 2 kita belajar mengenai pengantar akuntansi 1 dan 2. Nah, di pengantar akuntansi 1 2 kita mempelajari mengenai akun. Nah, akun-akun dalam akuntansi gitu ya. Nah, di dalam kelompok aset tentunya nih, khususnya di kelompok aset itu ada namanya intangible asset gitu loh. Baik itu secara yang disajikan dalam laporan keuangan gitu teman-teman, khususnya di bagian posisi keuangan gitu ya, di bagian aset. Nah, aset ini kan teman-teman kita tahu ya, aset tuh banyak gitu. Nah, ternyata kita mungkin sebagian tahunya aset itu bentuknya adalah yang terlihat gitu. Nah, ternyata di dalam suatu perusahaan ada juga nih yang tidak terlihat gitu atau disebut juga dengan intangible asset atau aset tidak berwujud. Nah, tentunya aset intangible asset ini merupakan ibarat kelompok aset ya, ibaratnya dia menjadi asetnya perusahaan tapi memang tidak secara langsung kita dapat melihatnya gitu loh. Untuk lalu apa aja sih contoh-contohnya? Nah, untuk contoh-contohnya kita akan membahas lebih rinci di materi kita nih pada hari ini. Oke, selanjutnya, nah di sini ada aset tak berwujud atau intangible asset. Nah, apa sih yang menjadi masalah dalam aset tidak berwujud atau intangible asset ini? Yang pertama kita harus mengetahui nih apa sih itu karakteristiknya dari jenis intangible asset. Karena intangible asset ini tidak hanya satu atau dua saja, tapi banyak sekali gitu loh. Lalu bagaimana sih kita menilainya? Lalu mengamortisasinya atau kita melakukan amortisasi gitu ya, ibaratnya penyusutan sih seperti itu. Lalu jenis-jenis aset tidak berwujud atau intangible asset. Nah, di sini kalau kita di bab ini kita akan mempelajari secara lebih rinci mengenai jenis-jenis aset tidak berwujud atau intangible asset. Yang pertama, mengetahui market relate. Apa itu market relate? Lalu ada customer relate, artistic relate, contract relate, teknologi relate, goodwill. Nah, ini menjadi jenis-jenis dalam aset tidak berwujud. Nah, tentunya kalau kita melihat aset tidak berwujud ini, sekarang ini memang lagi trending-trending banget ya teman-teman semua. Karena apa?
khususnya kalau di lembaga keuangan gitu ya teman-teman, di industri sekarang tentunya kan, ibaratnya nama baik, terus, hak paten gitu ya. Kalau, hak paten, terus nama baik, itu kan sangat-sangat ini ya, ibaratnya itu sangat-sangat, berharga bagi suatu perusahaan. Dan sini ada variabel teknologi juga nih teman-teman. Ternyata teknologi itu termasuk aset perusahaan. Nah, ini juga kalau di lembaga keuangan ada namanya lembaga keuangan seperti fintech, financial technology. Nah, inilah fintech ini memang perusahaan yang tidak banyak kantornya, tapi dia punya kantor gitu teman-teman. Tapi kantornya itu memang fleksibel gitu loh. Nah, ini kantor ini kan berbasisnya pakai teknologi ya teman-teman ya. Jadi semua alur prosesnya pakainya pakai teknologi, mulai dari pengajuan misalnya di lembaga keuangan, contohnya mobile banking gitu ya teman-teman. Ternyata mobile banking itu sebagai aset perusahaan gitu loh, khususnya di perbankan ya atau di bank-bank gitu teman-teman. Nah, ini yang kita akan pelajari mengenai hal tersebut. Lalu ada goodwill atau nama baik. Nah, ini nama baik juga ternyata sangat-sangat berharga bagi suatu perusahaan. Kalau perusahaan itu nama baiknya tercoreng karena suatu hal, tentunya akan berdampak pada berbagai hal gitu ya, mulai dari sahamnya akan menurun. Karena apa? Cerminan ada dampak yang memang secara tidak langsung gitu loh, tapi ada yang akan mengakibatkan saham itu turun. Ternyata apa? Nama baik itu atau goodwill itu menjadi salah satu variabel yang paling penting dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penurunan nilai aset tak berwujud. Yang pertama, kita bisa mengakui adanya batasan umur. Lalu ada kenaikan kembali dari nilai dari intangible aset tersebut, ada aset dengan umur tak terbatas, lalu ada goodwill. Lalu ada biaya penelitian pengembangan, ini biasa diidentifikasi, lalu kita akan melihat di akuntansinya, biaya-biaya sejenis, lalu ada pertanyaan secara konseptual mengenai biaya penelitian dan pengembangan ini. Tentunya ini sangat-sangat ya teman-teman ya, tentunya kalau di lembaga keuangan, khususnya di perusahaan fintech, ini biaya pengembangan ini sangat-sangat menjadi yang terutama gitu. Karena apa? Fintech namanya juga perusahaan fintech gitu, financial technology. Mereka harus mengadaptasi teknologi yang lebih modern lagi. Mereka sudah keren, tambah harus jadi keren lagi gitu loh. Lebih cepat lagi responnya seperti itu. Lalu ada penyajiannya. Gimana sih penyajian aset intangible aset ini dalam laporan keuangan, dan kalau biaya penelitian seperti apa sih? Nah, kita akan membahas di learning pertama. Nah, kita learning pertama nih, discuss the characteristic, valuation, and amortization of intangible asset. Kita akan membahas mengenai karakteristik dari intangible asset itu. Nah, sebelum kita membahas mengenai intangible asset, kita akan membahas mengenai apa itu aset. Nah, maaf nih teman-temannya agak sedikit salah. How about aset, atau apa sih itu, bagaimana itu aset gitu loh. Aset merupakan ini kontekstualnya adalah barang fisik kalau di sini ya. Aset adalah ibaratnya itu adalah properti, pabrik, peralatan ataupun variabel akun dari aktiva tetap, dan aset adalah aset dalam perusahaan, contohnya itu adalah properti, pabrik, peralatan, dan variabel lainnya dalam aktiva tetap. Nah, di sini kami menggunakan istilah aset secara bergantian. Aset tetap didefinisikan sebagai aset yang berwujud, yang dimiliki untuk digunakan sebagai produksi. Contohnya teman-teman seperti tadi nih, ada mesin. Nah, itu sebagai variabel produksi juga kan, karena itu sebagai penunjang utama. Lalu pabrik. Nah, pabrik atau ibaratnya itu adalah buildings gitu loh. Nah, itu juga sebagai operasional. Karena apa? Operasional perusahaan adanya di building tersebut atau di bangunan tersebut atau di pabrik tersebut. Lalu ada peralatan, itu juga termasuk variabel dalam intangible asset, termasuk dalam aset tetap ya, yang dapat dilihat atau aset berwujud. Nah, lalu atau penyedia barang dan jasa, lalu untuk disewakan kepada pihak lain, atau tujuan administrasi yang dapat diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Di sini dalam kontekstualnya adalah aset yang berwujud gitu ya teman-teman. Aset yang terlihat seperti tadi mesin, buildings atau peralatan gitu. Lalu ternyata teman-teman yang kedua kita akan membahas mengenai how about intangible asset. Apa sih itu intangible asset? Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, aset tidak berwujud atau intangible asset merupakan aset non moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi membawa manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk di masa depan. Nah,
Di antara manfaat yang diperoleh yaitu adalah hak istimewa ataupun posisi yang menguntungkan guna menghasilkan pendapatan. Maksudnya gimana sih dalam intangible asset ini kok dia ada kata-kata untuk hak istimewa ataupun posisi yang menguntungkan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, untuk secara lebih lanjut ya kita akan membahas nih kaitannya dengan kata-kata tersebut. Oke. Slide selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristiknya. Apa sih itu karakteristik dari intangible asset? Ada 3 karakteristiknya. Dalam dunia perekonomian dunia, didominasi oleh penyedia informasi dan layanan. Untuk perusahaan-perusahaan ini, aset sebagai variabel utama yang seringkali tidak berwujud. Nah, karakteristiknya yang pertama adalah mereka dapat diidentifikasi atau contohnya oke, kita akan lanjutkan. Maaf tadi ada sedikit iklan ya. Lalu yang pertama nih karakteristiknya adalah mereka dapat diidentifikasi. Maksudnya, untuk dapat diidentifikasi ini, aset tidak berwujud harus dipisahkan dari perusahaan atau dapat dipindah alihkan atau timbul dari hak kontraktual atau hukum dari manfaat ekonomi yang mana akan mengalir kepada perusahaan. Nah, seperti apa sih? Contohnya kayak franchise gitu ya teman-teman ya. Dia membeli lisensi gitu ya. Franchise itu ibaratnya seorang membangun usaha dengan nama baik gitu ya, atau bahasanya aset perusahaan lain gitu loh, atau partnernya gitu. Nah itu ibaratnya itu nama baiknya gitu ya menjadi dapat diidentifikasi gitu. Lalu yang kedua, mereka tidak memiliki keberadaan fisik. Nah, yang menjadi karakteristik utamanya dari intangible asset ini memang tidak bisa dilihat secara langsung gitu loh. Dia ada, tetapi dia berperan, tapi dia tidak terlihat gitu loh. Tapi tidak bisa dipandang sebelah seperti itu teman-teman. Jadi memang contohnya seperti apa? Seperti hak paten, terus nama baik, ada goodwill tadi gitu. Nah itu merupakan contoh-contoh dari intangible asset tersebut. Lalu yang ketiga, mereka bukan aset moneter atau aset utama, tapi mereka menjadi variabel pendukung sebagai portofolio gitu loh teman-teman. Semakin bagus misalnya mereka memiliki hak paten yang sudah diakui ataupun nama baik yang bagus, tentunya ketika mereka mengajukan gitu ya, suatu perusahaan memiliki hal tersebut lalu mengajukan pembiayaan, kredit atau peminjaman kepada pihak lembaga keuangan, tentunya akan menjadi variabel penimbang gitu. Nah, biasanya juga aset seperti deposito bank, piutang, investasi jangka panjang merupakan dalam jangka panjang dalam obligasi dan saham merupakan juga kekurangan substansi fisik. Namun aset moneter memperoleh nilai dari hak atau klaim untuk menerima uang tunai atau uang yang disetarakan di masa depan. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai valuation atau menilai intangible asset. Nah, yang pertama pada saat membeli aset tidak berwujud. Nah, dalam proses misalnya gitu ya, intangible asset, ketika suatu perusahaan mengakuisisi ya, jadi membeli aset tidak berwujud, perusahaan akan mencatat pada biaya tidak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya perolehan untuk mencakup semua biaya perolehan ditambah pengeluaran untuk membuat aset tidak berwujud siap digunakan. Contohnya, nah ini ada variabel yang pertama ya, biaya pada saat harga pembelian.
lalu ada biaya hukum, biaya tak terduga, dan terkadang perusahaan memperoleh barang tidak berwujud dengan imbalan saham atau aset lainnya. Nah, maksudnya gimana sih dalam hal kontekstual seperti ini? Misalnya, suatu perusahaan membeli hak paten gitu ya, hak paten atas barang atau yang dia ciptakan. Tentunya dari hak paten tersebut, dia akan mengeluarkan biaya. Nah, biaya yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli hak paten tersebut gitu loh. Biar dicatat bahwasannya ini tuh punyanya dia gitu loh. Lalu ini menjadi biaya pertama ya. Lalu yang kedua ada biaya hukumnya. Tentunya kalau kita melihat dari pembelian pasti ada hukum gitu loh. Ibaratnya hak paten itu kan nggak boleh ketika suatu perusahaan atau perorangan sudah mempatenkan sesuatu, ini bahwasannya ini punyanya dia loh, maka itu akan dicatat di dalam hukum dan diakui sebagai hak pribadinya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah biaya tak terduga lainnya. Ini biasanya terkait dengan misalnya notarisnya gitu ya. Lalu biasanya juga perusahaan juga memperoleh barang tidak berwujud dengan imbalan saham atau aset lainnya. Yang kedua, aset tidak berwujud yang dibuat secara internal. Nah, bisnis seringkali mengeluarkan biaya untuk berbagai sumber daya tidak berwujud, seperti pengetahuan ilmiah atau teknologi, riset pasar, kekayaan intelektual, dan nama merek. Nah, biaya-biaya ini biasanya disebut sebagai biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Aset tidak berwujud yang mungkin timbul dari pengeluaran ini termasuk paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Ini menjadi variabel yang dibuat secara internal ya teman-teman. Dia ibaratnya itu ketika suatu perusahaan nih meneliti gitu ya, meneliti suatu objek yang mereka perlukan untuk pengembangan perusahaan. Lalu perusahaannya ini di masa depan itu terjadi konflik atau terjadi permasalahan. Nah, ternyata riset-riset yang dilakukan itu masih penting gitu, masih digunakan. Nah, riset ini dijual ke perusahaan lain. Nah, inilah yang menjadi aset yang ibarat tuh berwujud yang dibuat secara internal gitu loh. Dia memang variabelnya di satu sisi pada saat kemarin itu sebelum perusahaan ini goyah gitu ya atau mau bangkrut itu sebagai biaya pengeluaran. Tetapi pada saat bangkrut itu ternyata riset-riset itu bermanfaat bisa dijual kepada pihak lain gitu teman-teman. Ibaratnya itu adalah aset internal gitu ya teman-teman. Nah ini contohnya misalnya Nokia mengeluarkan biaya pengembangan gitu ya untuk barangnya gitu yang menghasilkan paten yang terkait dengan teknologinya. Nokia harus menentukan apakah proyek R&D-nya berada pada tahap yang cukup maju untuk dianggap layak secara ekonomi. Untuk melakukan penilaian ini, Nokia mengevaluasi biaya yang dikeluarkan selama fase penelitian dan fase pengembangan. Nah, seperti halnya kalau misalnya kita tadi sampelnya adalah Nokia. Yang kedua adalah iPhone gitu loh. iPhone ini kan sistemnya nggak banyak ini ya, nggak banyak yang menggunakan hal tersebut. Karena apa? iPhone ini berbeda dengan Android. Kalau Android itu dia sistemnya bisa universal gitu loh. Nanti biasanya juga ada kerjasama terkait dengan pemakaian sistemnya. Tapi kalau untuk Apple gitu loh, atau dari iPhone-nya itu ya, tentunya iPhone itu kan menggunakan Apple, kayak itu deh gitu teman-teman. Itu dia ibaratnya itu sistemnya itu memang tersendiri gitu loh. Secara khusus mereka mengembangkan untuk perusahaannya gitu teman-teman. Nah inilah yang menjadi aset-aset dari aset-aset tidak berwujud yang dibuat secara internal bagi suatu perusahaan gitu loh. Lalu di sini ada tabel. Tabel ini menunjukkan dua tahap kegiatan penelitian dan pengembangan bersama dengan perlakuan akuntansi untuk biaya yang dikeluarkan selama fase. Nah, yang pertama ini ada research, fase research atau research ya penelitian gitu. Lalu ada development fase development ini biasanya nanti akan diakumulasikan seperti itu. Berapa sih researchnya itu berapa biayanya, lalu biaya pengembangan penelitian itu berapa, semua harus kapitalisasikan atau dijumlahkan sebagai variabel pembentuk atau variabel yang digunakan dalam proses tersebut gitu ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya kita akan mengamortisasi aset tidak berwujud. Nah, tentunya di sini mungkin kita akan agak bingung ya, kok bisa sih aset itu diamortisasi, aset tidak berwujud itu atau intangible ini bisa
amortisasi, bukannya amortisasi itu hanya untuk aset yang berwujud. Nah, ini kadang-kadang yang mungkin sebagian besar kita belum tahu. Ternyata aset tidak berwujud atau intangible aset ini bisa diamortisasi, teman-teman. Alokasi biaya aset tidak berwujud secara sistematis adalah disebut amortisasi ya. Nah, aset ini yang tidak berwujud ini memiliki masa manfaat gitu atau masa manfaat tidak terbatas. Ada yang terbatas, ada yang tidak gitu ya. Misalnya perusahaan Disney memiliki kedua jenis aset yang berwujud dan tidak berwujud. Disney mengamortisasi aset tidak berwujud dengan masa pakai terbatas, misalnya hak cipta atas filmnya dan lisensi yang terkait dengan produk bermereknya. Maksudnya gimana sih? Mungkin teman-teman kita tahu ya, kalau setiap film, kalau di dalam dunia film itu ada masa ketika suatu film gitu, misal sinetron yang kita lihat-lihat gitu ya, atau drama-drama, itu ada tuh biasanya di awal-awalnya itu keterangan ini diproduksi sampai sini, terus batas batas penayangan sampai sekian, nomor SK-nya sekian. Itu tuh lisensi, teman-teman. Jadi ibaratnya itu lisensi di bawahnya film ini tuh bisa ditayangkan dari tahun 2017 sampai 2022. Nah, ketika itu habis, maka 5 tahun ya, 2017 sampai 2022. Maka dari tahun 2017 sampai 2022 kita akan mengamortisasi nih biaya pada saat dibuat gitu lah untuk melisensikan film ini itu sekian, 1 miliar misalnya, maka 1 miliar akan dibagi 5 tahun tadi, berarti sekitar 200 juta per tahunnya gitu teman-teman. Sama halnya juga film-film yang ada di bioskop gitu teman-teman. Jadi ibaratnya sini agak rumit gitu ya, memang agak rumit pemahamannya. Tetapi tentunya di amortisasi ini ketika suatu ini kan karena contohnya adalah perusahaan film, film itu ketika diproduksi itu punya masa gitu, punya masa bahwasannya penayangan, punya masa penayangan, dan itu ada lisensinya. Maka lisensi itulah yang dikeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan di awal akan di amortisasi atau didepresiasi gitu ya teman-teman ya. Kontekstual seperti itu per tahunnya gitu teman-teman. Nah, jumlah beban amortisasi untuk aset tidak berwujud dengan umur terbatas harus mencerminkan pola di mana perusahaan tersebut mengkonsumsi atau menggunakan aset tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya film ini tuh digunakan sampai 5 tahun. Ketika 5 tahun sudah selesai, maka bisa diperpanjang. Tetapi dengan syarat bahwasannya ada perusahaan lain yang ingin menggunakan atau menayangkan film tersebut. Ini kontekstualnya kalau film ya teman-teman. Nah, lalu ada beberapa faktor dalam mempertimbangkan masa manfaat gitu loh. Di sini ada hak cipta atau film tadi ya. Yang pertama adalah penggunaan aset yang diharapkan oleh perusahaan. Seperti tadi, film ini diciptakan dalam range waktu produksi 2020 sampai 2025. Nah, dari tahun 2020 sampai 2025 ini biaya produksinya sekian, lalu biaya hak ciptanya lisensinya sekian. Maka biaya lisensi itu dibagi masa 5 tahun akan menjadi amortisasinya seperti itu. Lalu ada pengaruh keusangan atau permintaan atau persaingan. Nah, ini juga harus dilihat ya. Jadi tidak hanya faktor tersebut saja, tapi ada juga faktor-faktor lain. Lalu yang ketiga adalah setiap ketentuan hukum atau peraturan yang memungkinkan pembaruan atau perpanjangan umur hukum atau kontraktual aset tanpa biaya besar gitu. Jadi maksud kata-kata ini adalah ketika film tersebut gitu ya, masa penggunaannya atau hak ciptanya itu sudah lebih nih, lisensinya itu 5 tahun. Nah, ternyata sudah lebih 6 tahun, maka ini bisa diperpanjang gitu teman-teman. Nah, yang keempat, tingkat pengeluaran pemeliharaan yang diperlukan untuk memperoleh kas masa depan. Yang kelima, ketentuan hukum dan masa manfaat yang diharapkan dari aset lain. Nah, ini untuk amortisasi aset tidak berwujud. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai learning kedua. Describe the accounting for various types of intangible asset, atau tipe-tipe gitu, atau jenis-jenis dari intangible asetnya apa aja sih gitu. Nah, ada banyak jenis gitu teman-teman ya aset tidak berwujud atau intangible asset ini. Yang pertama nih,
aset tidak berwujud terkait pemasaran atau marketing related intangible asset. Lalu ada aset tidak berwujud yang berkaitan dengan pelanggan atau customer related intangible asset. Yang ketiga ada aset tidak berwujud yang berhubungan dengan seni atau artistik. Lalu yang keempat kontrak, yang kelima ada teknologi, dan yang keenam ada goodwill. Yang pertama, aset tidak berwujud terkait pemasaran. Contohnya, nah karena ini terkait pemasaran, contohnya itu adalah merek dagang atau nama dagang atau trademark or trade name. Nah, itu menjadi aset tidak berwujud yang terkait dengan pemasaran. Lalu ada head of newspaper, lalu ada nama domain internet, lalu ada perjanjian non persaingan atau non complete agreement. Nah, tentunya kalau nama domain internet ini sering kali ibaratnya kita gunakan gitu ya, atau familiar di sekitar kita gitu. Ternyata nama domain itu .co.id, .com ataupun Yahoo gitu. Itu ternyata bisa jadi aset tidak berwujud terkait dengan pemasaran dari blog kita gitu, teman-teman. Yang kelima, merek dagang atau nama dagang adalah kata atau frasa yang membedakan atau mengidentifikasikan perusahaan atas produk tertentu. Nama dagang seperti Mercedes, contohnya sini ada nama-nama dagangnya ada Mercedes-Benz, Pepsi, Cola, Honda gitu. Itu nama-nama merek dagang contohnya. Lalu, perusahaan juga menggunakan merek dagang atau nama dagang yang mapan dapat mempertimbangkan dengan tepat untuk memiliki umur yang tidak terbatas dan tidak mengamortisasi biayanya. Jika sebuah perusahaan membeli merek dagang atau nama dagang dari perusahaan lain, maka perusahaan itu harus mengkapitalisasikan biaya pada harga pembelian. Jika sebuah perusahaan mengembangkan merek dagang atau nama dagang, ia akan mengkapitalisasikan biaya yang terkait dengan mengamankan seperti biaya pengacara, biaya pendaftaran, biaya desain, dan biaya konsultasinya. Ini juga terkait dengan ini akuisisi atau akuisisi dari merek dagang suatu perusahaan gitu mungkin ya. Oke, yang kedua. Nah, ini contoh-contohnya. Marketing related intangible asset contohnya adalah merek dagang, tadi trademarks gitu ya. Lalu ada nama koran, nama majalah, nama domain internet, itu sebagai marketing related contohnya. Di Amerika, merek dagang atau nama dagang memiliki proteksi legal secara hukum sampai waktu 10 tahun. Di sini ada Honda tuh contohnya. Ada Mercedes. Lalu kas perolehan dikapitalisasikan. Nah, ini kontekstualnya kalau dia digabungkan, pokoknya variabel untuk mendapatkan merek dagang ini apa aja sih biaya-biayanya, biaya penciptaannya, biaya pengacaranya, biaya notarisnya, pokoknya segala aspek itu harus dijumlahkan. Lalu tidak diamortisasi. Jadi marketing real ini tidak ada amortisasinya gitu teman-teman. Jadi memang pure itu untuk suatu perusahaan saja. Lalu ada customer related intangible asset. Ini biasanya terkait dengan daftar pelanggan, pesanan atau backlog dari produksi dan hubungan pelanggan kontrak dan non kontrak. Nah, contohnya di sini Green Market AG memperoleh daftar pelanggan sebuah surat kabar besar seharga 6 juta euro. Nah, pada 1 Januari 2022, maka pada saat dia membeli nih, jadi Green Market ini membeli surat kabar yang memprestasikan gitu mengenai daftar-daftar pelanggannya. Kenapa sih suatu perusahaan itu melakukan hal tersebut? Tentunya untuk menawarkan barangnya lagi gitu teman-teman. Ibarat tuh perusahaan lain tuh udah punya daftar pelanggan. Nah perusahaan ini tuh baru. Nah perusahaan baru ini otomatis akan membeli nama-nama pelanggan yang udah ada di perusahaan yang duluan gitu loh. Nah inilah supaya apa sih? Supaya meningkatkan penjualan gitu loh. Maka pada saat pembelian dari daftar pelanggan itu mengeluarkan biaya. Nah, ini debitnya adalah customer list sebanyak 6 juta, kredit cash adalah 6 juta. Lalu untuk mengamortisasikan biaya amortisasi expense-nya itu adalah amortisasi expense untuk customer list 6 juta dibagi 3 tahun karena dia mengasumsikannya 3 tahun. Itu sebanyak 2 juta dan customer list sebanyak 2 juta di kredit. Seperti itu teman-teman. Lalu ilustrasi yang kedua ini mengasumsikan tidak ada nilai sisa. Nah, ini contohnya saja ya teman-teman. Lalu yang kedua nih,
sebagai kesimpulan, customer relate intangible asset ini contohnya ada daftar pelanggan, hubungan kontraktual pelanggan, dan ini tidak diamortisasi. Lalu ada kontrak relate intangible asset. Nah, ini merupakan aset tidak berwujud terkait kontrak, merupakan nilai hak yang timbul dari pengaturan kontraktual. Contohnya adalah perjanjian dari lisensi atau waralaba atau franchise tadi ya, izin konstruksi, hak sia, dan kontrak layanan atau pasokan. Jadi ibaratnya teman-teman kalau di film gitu, di film tuh ada hak siar gitu atau hak dari penayangan dari suatu film. Nah, itu sebagai aset juga ternyata. Terlepas dari filmnya, ternyata kontraknya itu termasuk dalam asetnya suatu perusahaan, walaupun tidak terlihat gitu teman-teman. Jadi memang ini analoginya adalah kontraktual relate intangible asset. Tadi contohnya adalah hak siar atau hak dari penayangan gitu ya. Surat-suratnya itu menjadi contoh dari kontrak relate intangible asset. Lalu ada franchise. Ini franchise juga merupakan contoh dari kontrak relate intangible asset. Kenapa? Karena dia membeli gitu ya, membeli hak gitu, hak dari orang lain ke orang lainnya gitu loh, untuk menjual produk layanan yang sama gitu loh. Dia akan mendapatkan keuntungan dari nama sebenarnya, nama dari nama dan produk yang akan dijual gitu. Nah, biasanya secara umum pembayarannya dilakukan secara tahunan yang dilakukan berdasarkan perjanjian franchise gitu lah. Harus dimasukkan sebagai biaya operasional pada periode terjadinya. Lalu di sini ada contohnya ya, ada tadi contoh dari kontrak relate intangible asset itu ada franchise, ada lisensi, izin konstruksi, izin penyiaran, izin penayangan, kontrak service itu masuk dalam kontrak relate intangible asset. Lalu di sini franchise itu ternyata franchise atau lisensi itu dengan dia dapat diamortisasikan secara terbatas gitu teman-teman. Dia kontraknya berapa tahun nih mau pakai lisensi franchise-nya gitu loh. Nah, franchise ini dengan umur terbatas tidak dapat diamortisasi juga. Jadi ada dua yang bisa terbatas, ada yang tidak terbatas juga. Nah, yang terakhir ada artistic relate intangible asset dan teknologi relate intangible asset. Kalau artistik biasanya aset tak berwujud terkait dengan hak kepemilikan untuk drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan lain-lainnya atau secara audiovisual ya. Hak cipta untuk melindungi hak kepemilikan ini. Jadi misalnya nih ketika kita menciptakan sebuah lagu, nah itu ibaratnya itu tuh sebagai artistik gitu ya. Karena apa? Dia dari audiovisual atau memang dari seni gitu loh, dari seni yang tercipta dari seni, makanya disebut dengan artistic relate intangible asset seperti itu. Nah, di sini juga misalnya drama gitu. Nah, ternyata film juga termasuk dalam artistic relate intangible asset gitu loh. Filmnya gitu ya, videonya itu masuk dalam artistic relate intangible asset. Nah, ini contohnya juga tadi hak cipta ya, atau hak dari penulis, pelukis, pematung atau seniman lah yang mengkaitkan ekspresi gitu loh dengan audio visual. Lalu yang kelima adalah teknologi relate intangible asset. Ya ini berkaitan dengan berhubungan dengan teknologi yang berhubungan dengan inovasi dan kemajuan teknologi. Nah, contohnya adalah teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Di banyak negara, paten memberikan hak eksklusif kepada pemegang untuk menggunakan, memproduksi, menjual produk jangka waktu 20 tahun tanpa gangguan atau pelanggaran dari pihak lain. Misalnya di sini ada perusahaan seperti Merck USA, lalu ada Canon dari Jepang, lalu yang apa ya, dia yang mendirikan hak paten dan dibangun di atas hak eksklusif yang diberikan dari pemerintah gitu teman-teman. Oke, untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Donita. Mbak Donita dipersilakan. Selanjutnya, learning 3, explain accounting issues for recording goodwill. Next. Goodwill itu kok gelap Gran? Hanya dicatat jika ada pembelian perusahaan karena goodwill tidak bisa dipisahkan dengan perusahaan secara keseluruhan. Goodwill dicatat sebesar kelebihan harga beli di atas nilai wajar aset yang diperoleh.
Goodwill yang diciptakan secara internal tidak boleh dikapitalisasi. Next. Selanjutnya ada ilustrasi. PT Multiguna memutuskan untuk menambah satu divisi yang mengurus tentang spare part untuk traktor yang didistribusikannya. Direktur PT Multiguna tertarik membeli PT Sao Pulo. Di sini ada Traktorlink CO, Statement of Financial Position-nya 31 Desember. Di asetnya itu ada properti, plant and equipment sebesar 153.000, ada inventory sebesar 42.000, ada receivable sebesar 35.000, ada cash sebesar 25.000. Jadi total asetnya itu 255.000. Lalu sebelahnya ada equities, itu share capitalnya sebesar 100.000, retained earningnya sebesar 100.000, current liabilitiesnya sebesar 55.000. Jadi total equity-nya itu 255.000. Next. Selanjutnya ada ilustrasi PT Multiguna memperkirakan nilai wajar PT Sao Pulo sebagai berikut. Jadi ada fair value-nya itu property, plant and equipment net-nya sebesar 205.000, patents-nya 18.000, inventory-nya 122.000, receivable-nya sebesar 35.000, cash-nya 25.000, liabilities-nya itu 55.000. Tapi dikurang. Jadi totalnya itu 350.000. Selanjutnya ada ilustrasi determination of goodwill. Di sini ada assignment to purchase price of 400.000. Ada property, plant and equipment net-nya sebesar 205.000, patents-nya 18.000, inventories-nya 122.000, receivable-nya 35.000, cash-nya 25.000, liabilities-nya 55.000. Jadi fair value apa sih gran? Nggak tahu gran itu gimana? Belum nyala mic-nya. Oke, di sini kan determinasi atau penjelasan dari goodwill ini. Nah, di sini ada pembelian ya, pembelian sebanyak 400.000. Nah, 400.000 ini sudah include dengan termasuk dalam property plant equipment-nya 205, patents 18, inventory 122, receivable 35, cash 25, dan liabilities-nya adalah dikurangi ya sebagai variabel pengurang ini sebanyak 55. Maka fair value-nya adalah total dari keseluruhan tadi, variabel tadi itu sebanyak 350 setelah dikurangi dengan liabilities. Sedangkan purchase dari pembelian itu adalah 400.000. Maka value assigned to goodwill-nya atau nilai dari hak ya, nama baik itu ada 50.000. Dari 400.000 dikurangi 350. Oke, saya kembalikan lagi. Selanjutnya ada ilustrasi multiguna, catat transaksi ini sebagai berikut. Ada property, plant and equipment di debit sebesar 205, ada patent sebesar 18.000 di debit, ada inventory sebesar 122.000 di debit, ada receivable sebesar 35.000 di debit, ada cash sebesar 25.000 di debit, ada goodwill sebesar 50.000 di debit, dan di kreditnya itu ada liability sebesar 55.000 dan ada cash sebesar 400.000. Next. Selanjutnya ada penghapusan goodwill. Goodwill memiliki umur tak terbatas, tidak boleh diamortasi, hanya disesuaikan nilai bukunya ketika goodwill mengalami penurunan nilai. Harga kesepakatan terjadi saat harga beli lebih rendah dari nilai wajar aset bersih.
yaitu harga beli lebih rendah dari nilai wajar aset yang dibeli. Perbedaan itu dicatat sebagai laba pembelian. Next. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur terbatas, sama dengan penurunan nilai aset tetap. Itu ada carrying amount, terus compared to recoverable amount, ada higher of, terus ada fair value less cost of sale, ada value in use. Next. Ilustrasi selanjutnya, Search Inc. memiliki hak paten untuk mengambil sari minyak jarak memiliki nilai buku 5.000 pada akhir tahun 2010 karena adanya penemuan baru mempengaruhi permintaan akan minyak jarak. Oleh karena itu, ada indikasi paten mengalami penurunan nilai. Perusahaan memperkirakan nilai paten dari perhitungan nilai penggunanya yaitu sebesar 2.000 yang dihitung dari persen value penggunaan paten dengan tarif bunga efektif yang berlaku. Perhitungan rugi. Ayat jurnal untuk mencatat kerugian penurunan nilai yaitu loss of impairments sebesar 3.000 di debit dan paten sebesar 3.000 di kredit. Next. Kenaikan kembali nilai. Ilustrasi, nilai buku hak paten setelah penurunan nilai adalah 2.000. Biaya amortisasi sebesar 400.000. 2.000 dibagi 5, sisa umur hak paten tinggal 5 tahun. Biaya amortisasi dan nilai buku setelah penurunan nilai dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, jadi untuk di tabel ini ada ilustrasi bahwasannya nilai buku hak paten gitu, hak paten setelah penurunan nilai adalah 2 juta. Nah, biaya amortisasi sebesar 400.000. Dari mana sih? Dari 2 juta dibagi 5 tahun. Nah, biaya amortisasi dan nilai buku setelah penurunan nilai dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama nih. Nah, karena di sini kan pakainya straight line ya, jadi memang metode garis lurus gitu loh. 2 juta tadi dari nilai bukunya dibagi 5 tahun maka 400.000. Amortisasinya dari tahun 2011 sampai 2015 sama saja 400.000. Maka carrying amount-nya di 2001 atau nilai ininya ya, nilai saat ini gitu ya. Sebanyak 1.600.000 dari 2 juta dikurangi 400, lalu 2012 1.200.000 dari 1,6 dikurangi 400. Lalu 2013 800 dari 1.200.000 kurangi 400, 2014 400 dari 800 kurangi 400 dan 400 dikurangi 400 sama dengan 0 atau habis gitu ya dari nilai paten ini. Oke, akan dilanjutkan kembali. Selanjutnya, ada kenaikan kembali nilai. Awal tahun 2012, berdasarkan perbaikan kondisi pasar untuk teknologi minyak sepi, Large mengukur kembali jumlah paten yang dapat diperoleh kembali menjadi 17.500.000. Dalam kasus tersebut, Large membalikan sebagian dari kerugian penurunan nilai yang diakui. Jadi transaksinya itu ada paten 1.750.000 dikurang 1.600.000. Itu sebesar 150.000 di debit. Selanjutnya ada rugi penurunan nilai sebesar 150.000 di kredit. Next. Selanjutnya, penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur tak terbatas. Harus dilakukan pengujian apakah mengalami penurunan nilai paling tidak setiap tahun. Yang kedua itu uji penurunan nilai sama seperti aset tak berwujud dengan umur terbatas, yaitu bandingkan nilai yang bisa dihasilkan dengan nilai buku aset. Jika nilai yang bisa dihasilkan lebih kecil berarti aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Next. Selanjutnya ada ilustrasi. Arcon Radio membeli lisensi penyiaran seharga 200.000 dari JCC. Lisensi tersebut akan diperpanjang setiap 10 tahun sekali dengan biaya yang minimum.
Acon Radio telah memperpanjang lisensi 2 kali. Saat ini PT GCC memutuskan untuk tidak memperpanjang lagi dan akan menjual kepada penawar tertinggi. Berdasarkan kondisi saat ini, PT Acon memberikan nilai wajar dikurangi biaya penjualan sebesar 1.500.000. Jadi, nggak tahu, Gren. Oke, jadi untuk di sini ya, saya perjelas. Ilustrasinya Arco Radio membeli lisensi penyiaran seharga 200.000 dari GCC. Lisensi tersebut akan diperpanjang setiap 10 tahun sekali dengan biaya minimum atau biaya paling rendah. Arco Radio telah memperpanjang lisensi 2 kali gitu. Saat ini PT GCC memutuskan untuk tidak memperpanjang lagi dan akan menjual kepada penawar tertinggi. Berdasarkan kondisi saat ini, PT Ako memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan sebesar di sini berdasarkan kondisi PT Akom memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan sebesar 1,5. Maka carrying amount-nya sebanyak 2 juta. Ini harusnya 2 juta ya, seharga 2 juta teman-teman. Ini mohon maaf, kurang 1, 0 ya. Lalu ada recoverable amount-nya sebanyak 1,5 juta gitu dari penjualan. Maka loss dari impairment ini sebanyak 500. Dari mana sih? Dari 2 juta dikurangi 1,5. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya akan diperjelas lagi. Selanjutnya, penurunan nilai goodwill. Perusahaan harus menguji nilai goodwill paling tidak setahun sekali. Penilaian penurunan nilai berdasarkan kas yang bisa dihasilkan dari adanya goodwill tersebut. Karena data nilai wajar goodwill jarang tersedia, maka penilaian goodwill biasanya menggunakan perkiraan nilai penggunaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nuri. Next slide. Learning 4, learning objective. Impairment and presentation on intangible assets. Learning objective 4. Identify impairment procedures and presentation requirements for intangible assets. Next. Oke. Aset tidak berwujud adalah terganggu ketika perusahaan tidak mampu untuk memulihkan jumlah tercatat aset baik maupun penggunaan atau dengan menjual. Seperti yang dibahas dalam bab 11, untuk menentukan apakah umur panjang aset, properti, pabrik, dan peralatan atau aset tidak berwujud terganggu, review dibuat dari aset yang menghasilkan kas kemampuan melalui barang yang digunakan atau untuk dijual. Jika nilai tercatat lebih tinggi dari yang dapat dipulihkan jumlahnya, selisihnya adalah rugi penurunan nilai. Jika yang dapat dipulihkan adalah jumlah yang lebih besar dari jumlah yang tercatat, maka tidak ada gangguan yang direkam. Prosedur khusus untuk rekaman gangguan bergantung pada jenis aset tidak berwujud. Masa pakai terbatas atau hidup tak terbatas, termasuk niat baik. Next. Penurunan nilai tidak berwujud berumur terbatas. Aturan yang berlaku untuk kerusakan harta benda, pabrik, dan peralatan juga berlaku untuk aset tak berwujud dengan umur terbatas. Pada setiap pernyataan tanggal posisi keuangan, perusahaan harus meninjau hidup terbatas tidak berwujud untuk penurunan nilai. Informasi yang menunjukkan bahwa gangguan tes harus dilakukan mungkin dalam internal. Misalnya, perubahan yang merugikan dalam kinerja atau eksternal. Misalnya, perubahan yang merugikan dalam bisnis atau lingkungan peraturan, atau teknologi atau perkembangan yang kompetitif. Jika terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud terganggu, perusahaan melakukan tes penurunan nilai. Bandingkan membawa nilai aset tidak berwujud ke jumlah yang terpulihkan. Ingatlah bahwa jumlah yang dapat dipulihkan didefinisikan sebagai yang lebih tinggi dari nilai yang adil yang dikurangi biaya untuk menjual atau nilai yang dipakai. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual berarti untuk aset yang dijual setelah dikurangi biaya pelepasan. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan masa depan dan penjualan akhir aset pada akhir masa manfaatnya. Kerugian penurunan nilai adalah jumlah yang tercatat dari aset yang dikurangi jumlah yang terpulihkan dan dari aset yang diturunkan nilainya. Seperti halnya penurunan nilai lainnya, kerugian tersebut dilaporkan dalam laba rugi. Perusahaan umumnya melaporkan kerugian di bagian penghasilan dan beban lain-lain. Ilustrasi 12.7 menyajikan situasi kerugian dalam penurunan nilai. Next.
Teknologi dan paten. Fakta, Large SM memiliki paten tentang cara mengekstrakan minyak dari serpihan batu dengan nilai tercatat sebesar 5 juta euro pada akhir 2021. Sayangnya, beberapa penemuan minyak non-sapi baru-baru ini terkena dampak buruk permintaan teknologi dari minyak sapi, menunjukkan bahwa hak patennya terganggu. Large menentukan jumlah terpulihnya untuk paten berdasarkan nilai pakai karena tidak ada pasar aktif untuk paten. Large memperkirakan nilai penggunaan paten sebesar 2 juta euro berdasarkan pada arus kas bersih. Masa depan diharapkan didiskontokan pada harga pasar minat. Contoh pertanyaannya adalah what is the mode of the impairment? Jawabannya yang pertama, yang A, what is the mode of the impairment? Jadi based on value in use, carrying value of patentnya adalah 5 juta euro, recoverable amount based on value in use-nya 2 juta euro. Jadi totalnya dikurangi loss on impairment menjadi 3 juta euro. Yang B, what is the journal entry to record the impairment? Let's record this loss as follows. Loss on impairment-nya di debit sebesar 3 juta, patents-nya di kredit sebesar 3 juta. Setelah mengakui penurunan nilai, jumlah yang terpulihkan dari 2 juta euro adalah nilai yang tercatat atau nilai buku baru dari paten. Let's harus mengamortisasi paten yang dapat dipulihkan jumlah baru atau jumlah yang tercatat selama sisa umur manfaat atau legalitasnya hidup apapun atau itu yang lebih pendek. Next. Pembalikan penurunan kehilangan. Apa yang terjadi jika tinjauan di tahun yang akan datang menunjukkan bahwa aset tidak berwujud tidak dapat lagi mengalami penurunan nilai karena jumlah yang terpulihkan dari aset lebih tinggi dari nilai yang tercatat. Dalam hal itu, gangguan kerugian dapat dibalik. Sebagai ilustrasi, large patent contohnya, asumsikan bahwa sisa umur paten adalah 5 tahun dengan nilai sisanya. Nilai yang tercatat daripada paten setelah penurunan nilai adalah 2 juta euro, yaitu diambil dari 5 juta euro dikurang 3 juta euro. Dengan demikian, large amortisasi adalah 400.000, yaitu 2 juta lebih yang tersisa 5 tahun dari, yaitu 2 juta dibagi 5, yang tersisa dari 5 tahun dari umur paten. Biaya amortisasi dan terkait jumlah tercatat setelah penurunan nilai ditampilkan dalam ilustrasi 12.8. Nah, ilustrasi tersebut adalah contoh dari biaya amortisasi dan penurunan nilai setelah penurunan nilai. Next. Pada tahun 2023, berdasarkan membaiknya kondisi pasar untuk minyak serpi teknologi, terus mengukur ulang jumlah yang dapat diperoleh dari paten menjadi 1.750.000 euro. Pada kasus ini, Lars membalikan sebagian dari yang diakui rugi penurunan nilai dengan ayat jurnal berikut. Patents 1.750.000 euro dikurang 1.600.000, hasilnya 150.000 di debit. Recovery of impairment loss-nya adalah 150.000 di kredit. Pemulihan kerugian penurunan nilai dilaporkan dalam akun lain, pendapatan dan bagian biaya dari laporan laba rugi. Jumlah paten sekarang adalah 1.750.000, yaitu dari 1.600.000 dikurang 150.000. 1.600.000 ditambah 150.000 euro dengan asumsi sisa umur paten adalah 4 tahun. Catatan large adalah 437.500 euro, yaitu dari 1.750.000 dibagi 4 dari beban amortisasi pada tahun 2023. Next. Penurunan nilai harta tak berwujud selain niat baik. Perusahaan menguji aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas termasuk goodwill untuk penurunan setiap tahun. Tes penurunan nilai untuk hidup yang tidak terbatas aset lainnya daripada niat baik sama dengan untuk hidup terbatas tidak berwujud, yaitu adalah membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tidak berwujud dengan nilai tercatat aset. Jika jumlah terpulihkan kurang dari jumlahnya, maka perusahaan mengakui penurunan nilai seperti pada ilustrasi 12.9, yaitu menyajikan situasi penurunan nilai untuk kehidupan tak terbatas dan tak berwujud. Next. Penurunan rugi pada lisensi. Faktanya, Arven Radio membeli lisensi siaran seharga 2 juta euro. Lisensi dapat diperpanjang setiap 10 tahun jika perusahaan menyediakan sesuai pelayanan dan tidak melanggar komunikasi pemerintah aturan komisi atau DCC.
kan Radio memiliki memperbaharui lisensi dengan JCC 2 kali dengan biaya minimal, karena itu mengharapkan uang tunai mengalir untuk bertahan tanpa batas waktu. Arkan melaporkan lisensi sebagai kehidupan tidak terbatas aset tidak berwujud. Baru-baru ini, JCC memutuskan untuk lelang lisensi ke penawarta yang tertinggi alih-alih memperbaruinya. Berdasarkan lelang lisensi serupa baru-baru ini, Arkan Radio memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jumlah yang dapat diperoleh kembali dari lisensinya kepada Arkan menjadi 1.500.000 euro. Next. What is the impairment loss, if any, to be reported by Arkan? Solusinya, Arkan memberitahukan hasil dari impairment loss-nya, yaitu sebesar 500.000 euro. Carrying value of broadcast license-nya 2 juta euro. Recoverable amount-nya based on fair value less cost to sell, yaitu dikurangi 1.500.000. Jadi loss on impairment-nya adalah 500.000 euro. Next. Kerusakan net baik. Waktu pengujian pelunasan nilai untuk itu adalah sama seperti untuk aset berwujud lainnya dengan umur tidak terbatas, yaitu perusahaan harus menguji net baik setidaknya setiap tahun. Namun karena net baik menghasilkan harus kasarnya dalam kombinasi dengan aset lain, gangguan pengujian dilakukan berdasarkan net penghasil kas yang goodwill diberikan. Ingat pada bab 11 bahwa perusahaan mengidentifikasi unit penghasil uang berdasarkan kelompok terkecil aset yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan uang tunai mengalir secara mandiri arus kas dan aset lain. Di bawah IFRS, ketika sebuah perusahaan mencatat goodwill dalam kombinasi bisnis, itu harus menugaskan goodwill kepada unit penghasil kas yang diharapkan yang mempunyai manfaat sinergi dan manfaat lain yang timbul dari kombinasi bisnis. Next. Ilustrasi di bawah mengasumsikan bahwa Colby AG memiliki 3 divisi, yaitu satu divisi print produk 4 tahun dibeli print produk 4 tahun lalu seharga 2 juta euro. Sayangnya, print mengalami kerugian operasional selama ini 3/4. Colby manajemen sekarang meninjau divisi penghasil uang unit untuk tujuan penilaian nilai tahunannya. Pengujian dalam ilustrasi 12/10, daftar aset bersih divisi termasuk yang terkait goodwill sebesar 900.000 dari pembelian, yaitu properti plant and equipment netnya adalah 800.000 euro, goodwill 900.000 euro, inventory-nya 700.000 euro, receivable-nya 300.000 euro, cash-nya 200.000 euro, dan dikurangi accounts payable sebesar 500.000 euro. Totalnya net asetnya adalah 2.400.000 euro. Next. Evaluating goodwill impairment. The carrying value of Colby Print division is 2.400.000 euro, including goodwill of $19,000. 19 pokoknya berapa? 200.019 lupa 900.000 euro. The recoverable amount of the print divisions is 900.000 euro. Questions. What's the impairment loss, if any, should be recorded? Adalah the amount of the impairment loss to be recorded. Recoverable amount of print divisions-nya sebesar 1.900.000 euro. Net identifiable assets-nya dikurangi sebesar 2.400.000 euro. Loss on impairment. Loss on impairment-nya adalah 500.000 euro. Yang B. What journal entry does Colby make to record the impairment loss, if any? Jadi yang B ini adalah Colby membuat following entry untuk merekam impairment-nya, yaitu loss on impairment-nya 500.000 di debit dan goodwill-nya 500.000 di kredit. Jadi carrying value of goodwill adalah 400.000 euro. Next. Presentasi aset tidak berwujud. Pelaporan aset tidak berwujud mirip dengan pelaporan properti, pabrik, dan peralatan, namun akun kontra mungkin tidak diperlihatkan untuk aset tidak berwujud pada laporan keuangan posisi. Sebagai ditunjukkan pada laporan posisi keuangan, perusahaan harus melaporkan sebagai item terpisah semua aset tidak berwujud selain goodwill. Jika niat baik hadir, perusahaan harus melaporkannya secara terpisah. IASB menyimpulkan bahwa karena goodwill dan aset tidak berwujud lainnya berbeda secara signifikan dari jenis aset lainnya,
Pengungkapan seperti itu manfaat pengguna dari laporan posisi keuangan. Setelah laporan laba rugi, perusahaan harus menyajikan biaya amortisasi dan kerugian penurunan nilai dan pembalikan untuk tidak berwujud aset lainnya daripada goodwill secara terpisah dalam laba bersih atau biasanya dalam bagian operasi sebagai baris kepisah barang. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup informasi tentang perolehan aset tidak berwujud, termasuk amortisasi biaya untuk setiap jenis aset. Catatan harus mencakup informasi tentang perubahan dalam jumlah tercatat setiap jenis aset yang tidak berwujud. Next. Nah, Baiklah. Pada intinya di pertemuan ini kita membahas mengenai intangible asset gitu, teman-teman. Jadi memang intangible asset ini merupakan aset yang tidak berwujud gitu ya. Memang tidak terlihat tapi memiliki nilai ekonomis gitu loh. Dan berdampak dan sangat-sangat berdampak ya, sangat penting dan sangat berdampak pada perusahaan. Seperti tadi hak paten. Hak paten itu kalau misalnya suatu perusahaan tidak memiliki hak paten atau hak hukum gitu ya, dari produk gitu ya, dari produk yang dia ciptakan itu mungkin saja akan menjadi masalah di berikut harinya gitu. Ketika bisa saja diakui oleh perusahaan lain atau orang lain. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan gitu sebelum kita di dalam suatu perusahaan gitu ya. Selain itu ada nama baik. Ternyata nama baik juga itu merupakan aset dalam suatu perusahaan. Maka harus dijaga dan harus harus memang penting bagi perusahaan gitu teman-teman. Mungkin untuk presentasi kita pada hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan membahas presentasi selanjutnya di minggu depan mengenai materi-materi yang akan kita presentasikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, biar 1 menit. Biar 142. 2142. Mana guys? Oke, 142.